Pesan satu di antara semua pesan, ini yang paling utama. Bapaknya pesan, jaga nama baik bapak. Betul? Nah itu artinya dikuduskanlah nama. Jadi begini maksud bapak, kalau kamu di rumah ributlah karena kamu pulang. Tapi kalau kamu keluar rumah, jaga nama. Saya beri ilustrasi ini. Kalau saudara kenal seorang jenderal, ya, dia sangat terhormat, wibawanya luar biasa. Di antara anggota militer, dia disegani. Bahkan di masyarakat, dia pun disegani karena orangnya luar biasa. Saya tanya kepada saudara, kalau jenderal ini pulang ke rumah, mungkinkah dia memberlakukan sistem militer untuk istri dan anak-anaknya? Siapa jawab? Jenderal gila. Kalau sampai istri, anak ngomong, siap, gerak, laksanakan. Betul? Kalau dia pulang ke rumah, bagi istrinya dia apanya? Suaminya. Bagi anak-anaknya dia apanya? Bapaknya. Boleh nggak anaknya gelandangan? Dia dengan bapaknya terus main guling-gulingan, tinju-tinjuan gitu, anaknya boleh tidak? Boleh. Boleh nggak istrinya meluk suaminya pak di rumah? Boleh. Karena pulang ke rumah. Tapi kalau dia ada di luar rumah dan sedang dinas, maka istri dan anak-anaknya pun harus apa? Menghormati, pakai sistem militer. Kalau agama dibalik, waktu ibadah kelihatan kayak malaikat, tenang, khusyuk. Begitu keluar dari ibadah, mulai lagi nyolong, ngerusak, ngebom, curi, bunuh dan semua. Ngerti sekarang sudah? Loh saya tanya ngerti? Jadi Kristen bukan agama, karena semuanya beda dengan agama-agama. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, jangan ajarkan kepada jemaat peraturan-peraturan yang tidak tertulis di Alkitab. Jangan ajarkan. Saya punya prinsip dari ayat ini. Semua orang sebelum mengenal Dia sebagai Tuhan, kenalkan dulu Dia sebagai ayah. Catat. Gereja berbuat salah. Orang belum lahir sudah diberi peraturan. Coba renungkan ini. Anak-anak kita yang lahir dari istri kita, apakah kita sudah menerapkan peraturan? Sejak dalam kandungan saya kasih tahu, nah ingat, di rumah ini istri masih hamil. Di rumah ini aturannya mandi pagi harus jam 6, sarapan setengah 7, makan siang jam 12 atau jam 1, makan sore jam 7. Dan di rumah ini peraturannya, sepatu yang dari luar hanya boleh di pintu masuk. Saya kursi. Kira-kira begitu nggak kita memberi peraturan anak kita waktu masih dalam kandungan? Bahkan tidak mungkin setelah anak kita lahir pun masih kecil-kecil kasih peraturan. Tidak mungkin. Anak-anak yang lahir dengan kita hanya tahu papa mamanya. Peraturan akan tahu belakang. Sama. Sebelum semua orang mengenal pencipta alam semesta sebagai Tuhan, kenalkan mereka sebagai ayah ada di surga. Kalau anak-anak itu kenal kasih mama, maka hasilnya luar biasa. Kalau kamu berdoa, katakan, Bapa dikuduskan namamu. Justru kata pertama adalah Bapa. Saya tidak pernah manggil Bapa kami dalam surga, sebab dalam bahasa Indonesia Bapa entah pakai K atau tidak,
tapi-nya lebih besar atau tidak, kakak bapak atau bapak dalam bahasa Indonesia belum tentu ayah. Sebab bagi bahasa Indonesia, laki-laki yang terhormat walaupun lebih muda dari kita panggil bapak. Jadi kalau ini pakai kata bapak, maka kesannya seperti bapak guru, bapak gubernur, bapak siapa. Tapi ayah itu yang benar, papa, romo dalam bahasa Jawa, yang jelas menunjuk pada satu pribadi. Yohanes 14 ayat 8. Kalau gereja bisa menjawab pertanyaan Filipus, maka tidak ada narkoba, tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, tidak ada pencurian, dan kasus kejahatan yang lain. Kalau gereja bisa menjawab pertanyaan Filipus ini, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 8. Ini pertanyaan universal supaya kita tahu. Berarti saya harus nyimpang dulu sebelum lebih jauh kita belajar dari 11 nanti. Saya akan teruskan. Judulnya apa pasal 14? Rumah Bapa. Hari-hari ini kita sedang menanti kegenapan ini. Karena Yohanes 14 itu terjadi untuk kenaikan Tuhan Yesus. Ayat 8. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah ayah itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Mengapa sedikit sekali gereja yang pernah mengkhotbahkan ayat ini? Maaf, saya hanya meyakinkan saja. Rekan-rekan hamba Tuhan, berapa tahun ibu bapak saudara jadi hamba Tuhan? Pasti ada lebih 30 tahun, ada lebih 20 tahun. Maaf, saya cuma tanya untuk meyakinkan. Selama kita jadi hamba Tuhan, berapa kali kita pernah khotbah ayat 8 Yohanes 14? Atau mungkin belum pernah? Simpan dalam hati saja. Hari ini kita harus tahu arti ayat. Garis bawahi kata itu sudah cukup bagi kami. Kata cukup ini yang dahsyat. Dalam terjemahan-terjemahan lain yang saya ngerti, saya kumpulkan, ada terjemahan kata cukup, puas, kenyang, satisfied, enough, complete. Mengapa ada narkoba? Mengapa ada perjudian, kemabukan, dosa-dosa yang lain? Manusia itu kalau jiwanya tidak kenyang, tidak rasa cukup, tidak rasa puas, tidak satisfied, tidak ada kata enough, gak ada kata komplit, maka manusia harus cari yang lain untuk mengisi hidupnya. Betul? Ternyata surga memberitahu kepada kita kapan dan bagaimana seorang manusia bisa berkata cukup, puasa. Cuma satu gereja, kalau gereja berhasil menunjukkan ayah yang kekal bagi dunia ini. Siapa masih ingat dalam Yesaya 9 ayat 5, di antara 4 nama Yesus Tuhan kita ada satu. Kita sebut aja 4 nama. Siapa nama pertama? Penasehat ajaib. Terus Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan dengar Natal 94 ayat itu baru terbuka kepada saya khotbah dari tahun 72 94
Pesan satu di antara semua pesan, ini yang paling utama. Bapaknya pesan,